Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat dan masih tetap semangat ya. Oke, di video kali ini saya kembali berbagi materi yang masih berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, yaitu sistem penilaian hasil belajar. Kalau di video-video sebelumnya saya berbagi tentang bagaimana cara membuat atau menyusun instrumen atau alat ukur baik tes maupun non-tes. Nah, kali ini saya akan berbagi untuk bagaimana menilai. Jadi kalau sudah tahu cara membuat alat ukurnya, sekarang alat ukur itu kita gunakan, kemudian hasil dari pengukurannya itu akan kita konversi menjadi sebuah nilai. Nah, bagaimana cara menilai? Nah, simak terus video ini ya. Oke, di dalam evaluasi pembelajaran itu ada yang namanya acuan dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu penilaian acuan norma, dan yang kedua penilaian acuan patokan. Apa itu penilaian acuan norma dan apa itu penilaian acuan patokan? Penilaian acuan norma yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain yang atau dalam kelompok tersebut. Jadi nilai individu itu dibandingkan dengan nilai kelompok dalam kelompoknya. Seperti apa? Nah, contohnya gini. Anda sebagai seorang guru mengampu mata pelajaran A gitu kan. Nah, dalam mata pelajaran A, misal Anda tidak hanya mengampu satu kelas, tetapi ada beberapa kelas. Misal ada 5 kelas. Nah, di kelas A itu Anda lakukan ulangan harian. Begitu juga kelas B, C, D, E karena 5 kelas ya. Nah, dari ulangan harian itu Anda bisa melakukan penilaian kepada siswa. Nah, gimana cara menilainya? Ketika menggunakan penilaian acuan norma ini, sistemnya begini. Anda mengoreksi, setelah dikoreksi, siswa pertama itu nilainya berapa, skornya berapa. Nah, skor-skor itu kemudian akan dibandingkan dengan kelompok yang ada di kelas itu, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat penilaian acuan patokan. Nah, kalau penilaian acuan patokan itu penilaian yang dilakukan mengacu kepada suatu kriteria tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau penilaian acuan patokan ini saya pikir semuanya sudah familiar sebenarnya. Jadi nama lainnya kalau di penilaian acuan patokan ini bukan nama lainnya sih, contohnya ini kan kata kuncinya ada kriteria, ini kan. Nah, kriterianya ini apa? Biasanya kalau di sekolah itu ada yang namanya KKM ya. Nah, kriteria ketuntasan minimal atau minimum. Jadi kalau penilaian acuan patokan ini kita sudah tentukan atau guru sudah menentukan dulu kriteria yang akan dijadikan patokan atau penentu bahwa siswa ini tuntas atau tidak tuntas gitu misalnya. Nah, ini patokan. Nah, kembali lagi ke penilaian acuan norma ya. Ke acuan norma ini berbeda. Kita belum bisa menentukan kriteria di awal. Jadi kriteria itu akan kita peroleh setelah kita memperoleh nilai dari masing-masing individu di suatu kelas. Nanti di kelas itu dibandingkan dengan nilai di kelas itu. Nanti untuk kelas B misalnya, siswa-siswa di kelas B dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang ada di kelas B juga gitu. Untuk lebih jelasnya nanti saya kasih contoh realnya. Nah, selanjutnya karakteristiknya. Karakteristik penilaian acuan norma yang pertama yaitu terdapat unsur kompetitif. Jadi unsur kompetitif ini maksudnya begini.
karena siswa itu akan dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, maka dia harus berusaha lebih baik dari teman yang ada di kelasnya gitu. Jadi ada unsur kompetitif ketika kita melakukan penilaian acuan norma. Kemudian yang kedua, dapat membedakan kemampuan peserta didik. Jadi nanti kalau pakai acuan norma ini kita bisa membedakan peserta didik yang kemampuannya tinggi dan kemampuannya rendah gitu. Kemudian fleksibel, maksudnya fleksibel ini acuan atau unsur untuk menentukan bahwa peserta didik atau siswa itu tuntas atau tidak tuntas, dia fleksibel. Berbeda dengan penilaian acuan patokan. Kalau penilaian acuan patokan karena terdapat kemampuan kognitif minimal gitu, kayak KKM tadi kan contohnya, itu guru udah ada, walaupun nanti ulangan harian ke-1, kedua, ketiga, berapapun nilai yang diperoleh siswa, kalau dia tidak memenuhi KKM berarti tidak tuntas atau tidak lulus. Nah, itu patokan ya. Kemudian yang kedua, untuk karakteristik PAP atau penilaian acuan patokan, yaitu dapat membantu guru merancang program remedi. Jadi kalau yang nggak tuntas atau di bawah KKM itu remedi gitu kan. Nah, kalau yang di atas KKM dia tidak remedi gitu. Di atas atau sama dengan KKM dia tidak remedi. Jadi PAP ini sebenarnya lebih simpel daripada penilaian acuan norma. Kemudian tidak membutuhkan perhitungan yang rumit. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa simpel itu, jadi karena kita sudah menentukan kriteria di awal sebelum pembelajaran, jadi ketika perhitungannya, analisisnya untuk menilai siswa ini tuntas atau tidak tuntas itu nggak rumit gitu ya. Oke, itu karakteristik yang ada di penilaian acuan, baik penilaian acuan norma maupun penilaian acuan patokan. Kemudian proses penilaian. Saya pikir semuanya sudah paham ya bagaimana proses menilai itu. Di sini ada rumus umum nilai yang saya pikir semuanya bisa menggunakannya. Bagaimana cara mengkonversi skor hasil koreksi menjadi sebuah nilai, itu rumusnya skor siswa dibagi skor maksimal dikali 100. Ini untuk rentan nilai 1 sampai 100 ya. Nah, contohnya nih, misal si Ani gitu kan. Ani dia dapat skor, si Ani ini dapat skor setelah dikoreksi gitu. Lembar jawabannya dia dapat skor 20. Dari skor maksimal itu 50. Jadi misalnya kalau soalnya pilihan ganda, dia benarnya cuma 20 dari 50 item gitu. Jadi kalau benar 1, salah 0 kan. Jadi skornya 20. Berapa nilai Ani gitu kan pertanyaannya. Nah, nilai Ani itu adalah skor yang diperoleh Ani atau skor siswa ya, 20 dibagi 50 ya kan. Kemudian dikali 100. Hasilnya adalah 100 bagi 50, 2 ya. 2 kali 20 berarti 40. Inilah nilai Ani. Gitu ya. Itu contoh, saya pikir semuanya bisa lah ya. Oke, kemudian proses penilaian. Nah, ini untuk tes objektif itu, ini saya kasih contoh lebih detail lagi ya. Biasanya kalau tes objektif itu skor jawaban benar 1, skor jawaban salah 0 gitu. Jadi ketika si anak itu nilainya atau dikoreksi dari 20 soal, misalnya 20 item, dia benarnya 15 dari 20, berarti skornya kan 15.
Kemudian berapa nilainya? Nah, kita masukkan ke rumus nilai ini tadi gitu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian ini oke, ini saya contohkan sedikit aja ya. Misal nih Budi, saya ganti nama ya. Tadi Ani, sekarang Budi itu dia dari 20 item, 20 item atau 20 butir soal benar 15 item. Nah, dari sini kita bisa ketahui berapa nilai Budi gitu, ya kan? Ini kan 20 item benar 15 item, berarti skor Budi itu skornya 15. Maka nilai Budi, ya kan, nilainya adalah 15 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 75 gitu ya. Ini nilainya. Oke. Kemudian bagaimana kalau untuk tes subjektif? Nah, ini tes subjektif itu penskorannya bisa beraneka ragam. Ini saya kasih contoh. Jadi membuat pedoman penskoran untuk tes subjektif itu kita sesuaikan dengan kata kunci yang ada di soal atau di item. Ini saya buat contoh nih, misalnya nomor 1 itu kata kuncinya ada bla 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 bla, ini ada 4 kata kunci dan masing-masing kata kunci skornya 1. Kalau misalnya 2 boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya, tergantung kerumitan kata kunci itu atau kesulitan atau tingkat kesulitan dari kata kunci itu ya. Kemudian nomor 2, oh kata kuncinya cuma 2, jadi ini skornya 2. Kalau nomor 3, ini kata kuncinya ada 3, jadi masing-masing kata kunci 1, oh ini skornya 3. Nomor 4 gitu. Jadi membuat pedoman penskoran untuk tes subjektif itu tidak serta-merta ketika soalnya 4, nomor 1 25, nomor 2 25, nomor 3 25, nomor 4 25 gitu. Jadi kalau benar semua 100 enggak ya, tetapi disesuaikan dengan kata kunci dan kesulitan dari masing-masing item. Oke, begitu ya, bisa dipahami ya mudah-mudahan. Jadi tidak bisa kita membuat nomor 1 skornya 25, nomor 2 skornya 25, nomor 3 25, nomor 4 25. Tidak bisa, tapi harus kita sesuaikan dengan kata kunci. Nah, di contoh ini kata kuncinya jumlahnya ada 12. Jadi, kalau misalnya nih ya, si Budi dapat skor dari soal uraian atau tes subjektif itu, dia skornya dapatnya 8, nah berarti ya 8 dibagi 12 kali 100 gitu ya. Jadi, itu nilainya untuk sistem atau untuk tes subjektif. Jadi ketika si Budi ini kan rumus nilainya nih. Nah, Budi dikoreksi gitu kan. Berdasarkan pedoman penskoran ini, Budi benarnya dia dapat skornya adalah 6 gitu kan. Jadi nilai Budi berapa gitu kan. Nilainya adalah 6 dibagi 12 karena skor maksimalnya ini kan ya, ini adalah skor maksimal kalau dia benar semua ya kan. Nah, 6 per 12 kali 100 gitu kan, berapa nilainya? Berarti 50. Nah, itulah nilai Budi. Jadi hal-hal seperti ini mohon diperhatikan ketika nanti atau pada saatnya nanti menjadi seorang guru atau pendidik. Jadi ketika memberikan penilaian untuk item atau tes subjektif itu tidak serta-merta biar enak ngoreksinya nomor 1 kasih 25,
225, 325, 425 gitu. Atau kalau soalnya 5 berarti masing-masing soal dikasih skor 20. Jadi 20 kali 5 100. Tidak seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kata kunci atau tingkat kesulitan dari setiap soal. Jadi penskorannya seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh bagaimana penerapan penilaian acuan norma dan acuan patokan dengan Microsoft Excel. Jadi bagaimana sih cara menilai atau merekap nilai siswa gitu dengan Microsoft Excel, jadi biar nggak manual gitu kan ngitungnya. Oke, ini dia. Nah, ini ada Excel kosong yang masih kosong yang akan saya gunakan untuk memproses penilaian. Misalnya nih, Anda seorang guru, kemudian sudah melakukan ulangan harian. Nah, di sini misal nomor. Terus sini ID siswa. ID siswa. Oke, kemudian butir soalnya misalnya nih B1 ya, butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, adalah 4 aja lah ya. Nah, kemudian siswanya, misal siswanya nggak usah banyak-banyak ya. Ini kan contoh nih. 1, 2, saya buat siswanya ada 10 aja ya. Kemudian misal siswanya kelas 5 ya, 5001. Oke, ini untuk memudahkan aja ya, 001 gitu. Biar kita nggak pusing buat nama. Nah, ini ada 10 siswa ya. Nah, di sini misal skornya itu 1-0 gitu. Kalau benar 1, kalau salah 0 gitu. Oke, saya buat datanya dulu ya. Oke, 01. Oke, ini nilai-nilai siswa ya misalnya. Nah, dari nilai-nilai ini kita mau konversi, ini skor ya, maaf, ini skor siswa. Kayaknya terlalu sedikit ya kalau cuman 4 ya. Oke, saya buat soalnya ada 10 lah ya. Oke, ini soalnya ada 10. Nanti saya tambahkan datanya. Oke, soalnya ada 10. Saya tambahkan datanya 01 ya. Oke, sekali lagi ini hanya sebuah contoh ya. Kalau benar 1, kalau salah 0 gitu ya. Oke. Nah, dari sini ini kan baru skornya. Skor dari setiap butir. Nah, di sini bagaimana mengolahnya? Oke, kita cari dulu skor totalnya ya dari masing-masing siswa. Oke, kita jumlahkan nih ya. Oke, kita jumlahkan. Ini jumlah nilainya, jumlah skornya, maaf. Kemudian kita konversi menjadi nilai. Oke, jadi menjadi seorang pendidik itu sebisa mungkin nggak gaptek lah ya. Nah, rumusnya tadi apa? Ini kan jumlahnya 10 ya soalnya atau itemnya, butir 1 sampai butir 10. Nah, berapa nilainya? Nilai itu tadi kan rumusnya skor yang diperoleh siswa gitu kan, dibagi skor maksimal yaitu 10 baru dikali 100 gitu kan. Ini kan rumusnya. Oke, nih nilainya ya. Oke, ini nilai dari masing-masing siswa. Nah, kemudian dari nilai ini kita konversi atau kita tentukan, kita tafsirkan, maaf bukan dikonversi ya, tapi kita tafsirkan menjadi untuk menentukan siswa itu tuntas atau tidak tuntas gitu. Kalau yang pertama nih, kita yang mudah aja ya, pakai penilaian acuan patokan itu kan misal KKM yang kita gunakan misal
65 gitu kan. Ini misal KKM-nya 65. Nah, berarti kan kita bandingkan nih si anak ini nomor 1 ini dengan KKM, dia lulus atau tidak lulus gitu kan. Penilaian acuan patokan ya, keterangannya. Nah, dia kira-kira tuntas atau tidak tuntas. Oke, ketika nilainya 60, KKM-nya 65, tuntas atau tidak tuntas? Ya, tidak tuntas ya. Jadi pakai rumus if aja. If buka kurung, ketika ini ya, nilai ini lebih dari atau sama dengan gitu kan, ini, maka hasilnya tuntas. Kalau kurang dari itu berarti tidak tuntas gitu kan. Oke, saya pikir kalau masalah Excel gini semuanya udah mahir lah ya. Oke, ini kan tidak tuntas ya. Jadi bisa langsung di copy ke bawah. Oh, ternyata ini yang tidak tuntas. Nah, sekarang kalau pakai acuan norma gimana ya gitu kan. Katanya tadi membandingkan siswa itu dengan nilai kelompoknya gitu. Ini saya kasih cara simpelnya aja ya. Cara simpelnya itu begini. Kita cari rata-rata untuk nilai dari kelas ini gitu. Rata-ratanya adalah kita pakai rumus aja ya, rata-rata dari ini ya kan. Nah, berapa? Nah, 58. Artinya nilai 58 ini menjadi patokan atau kriteria untuk menentukan bahwa siswa yang ada di kelas itu tuntas atau tidak tuntas gitu. Simpelnya sih seperti itu ya. Jadi keterangan penilaian acuan norma. Jadi sama dengan tadi ya, kita coba ya. Kita coba ini kalau pakai KKM nih, si anak yang pertama ini kan nggak tuntas, tapi kalau pakai norma dia tuntas nggak? Oke, kita lihat if buka kurung. Nah, sekarang ini kita bandingkan dengan ini, rata-ratanya kan 58. Ketika dia lebih dari atau sama dengan ini, maka dia tuntas. Kalau selain itu, kurang dari itu, maka dia tidak tuntas gitu ya. Oke, tuntas ya. Jadi, nah ini, wah kok jadi yang 60 tadinya nggak tuntas jadi tuntas gitu kan ya. Nah, itulah perbedaan penilaian acuan patokan ini dengan penilaian acuan norma. Jadi, apa sih yang harus kita gunakan itu sesuaikan dengan kebijakan yang ada di sekolah gitu ya. Jadi enak dong ini, yang tadinya 60 KKM-nya 65 pakai PAN dia jadi tuntas gitu kan. Nah, ini ketika nilainya kecil. Kalau nilainya gede-gede semua nih ya, kita ubah nih, misal di sini 1 kemudian 1 ada yang benar semua gitu kan, misal ya. Oke, nah di sini misal nih, kalau nilainya gede-gede semua nih, ada yang 90 gitu kan. Nah, ini rata-ratanya saya hitung ulang ya, rata-ratanya Oke, rata-rata dari ini. Oke, 74 ya. Oke, ketika 74 ini kita copy ke sini ya. Nah, nih ada perubahan. Nih, yang dapat 70 kalau pakai KKM itu dia tuntas, tetapi ketika dia pakai norma dia nggak tuntas. Jadi seperti itu perbedaannya ketika dengan acuan norma dan patokan. Jadi
untuk menentukan ketika nanti Anda menjadi seorang guru ataupun sekarang jadi seorang guru, apa ya yang mau dipakai, acuan patokan apa acuan norma gitu, itu terserah, atau apapun itu dapat dilakukan asalkan kita harus mengikuti kebijakan yang ada di sekolah. Jadi kalau di sekolah mintanya pakai KKM, penilaian acuan patokan, ya kita harus mengikuti gitu ya. Oke, sekian video dari saya. Kalau ada yang kurang pas, mohon kritik dan sarannya untuk menambah wawasan atau mengulas kembali materi yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Jadi, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena subscribe itu gratis ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.